Kencana. Kencana ya. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sulistiarli, NPM 224111029. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Di bidang akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain untuk kebutuhan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan dengan cara menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Melalui analisis tersebut, harapannya akan terlihat potensi kelayakan dalam mendapatkan investasi atau dana. Rasio keuangan adalah salah satu alat analisis keuangan yang dapat menjadi tolak ukur atau parameter dalam menilai kinerja suatu perusahaan, khususnya dalam efisiensi penggunaan sumber daya serta pengelolaan keuangan. Rasio keuangan dihitung melalui beberapa komponen penting yang ada pada laporan keuangan, seperti laba rugi, arus kas, neraca, dan sebagainya. Selain menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja, yang disebut juga sebagai financial ratio, seringkali digunakan sebagai data pendukung dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya data ini, pihak manajemen dapat memprediksi langkah yang tepat dan sekiranya terjadi di masa mendatang. Jenis-jenis rasio keuangan. Cara menganalisis rasio keuangan dapat ditentukan dari jenis yang ingin dilihat. Di bawah ini adalah beberapa jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaan. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis sebagai berikut. A. Rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau bisnis untuk melihat seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh hutang. Yang kedua, rasio utang dengan pendekatan modal. Cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah modal. Semakin kecil presentasi yang dihasilkan, maka semakin sehat keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Hal tersebut berarti hutang yang dimiliki tidak melebihi modal. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya memperhatikan aktiva lancar dan utang lancar yang dimiliki. Berikut beberapa jenis rasio likuiditas. A. Rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Presentasi hasilnya dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. B. Rasio kas. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini yaitu menjumlahkan kas dan aktiva yang setara kas, lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Jika hasilnya mendekati 100%, maka akan semakin baik bagi perusahaan atau bisnis. C. Rasio cepat. Rasio cepat adalah hasil selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi utang lancar. Presentasenya dapat menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik. 3. Aktivitas. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat produktivitas aktiva-aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas yaitu A. Rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya.
B. Rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Semakin besar perputaran piutangnya, maka semakin baik bagi keuangan perusahaan. C. Rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, berarti semakin baik keuangan perusahaan atau bisnis. D. Rasio perputaran total aktiva. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan penjualan dengan jumlah atau total aktiva perusahaan. Total aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, maka semakin baik. 4. Rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk menghitung laba suatu perusahaan atau bisnis. Perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis berikut. A. Rasio margin laba kotor. Jenis rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Semakin besar hasil rasionya, maka keuangan perusahaan semakin baik. B. Rasio margin laba bersih. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba setelah dikurangi semua biaya. C. Rasio margin laba operasi. Rasio ini digunakan untuk menghitung laba yang dihasilkan sebelum terkena pajak dan bunga. D. Return of investment. Rasio yang dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap total investasi. E. Return on asset. Rasio ini berisi informasi tentang besarnya aset perusahaan atau menghasilkan keuntungan. Adapun tujuan analisis rasio keuangan yaitu memberikan informasi tentang kesehatan keuangan, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan, menyajikan data efektivitas operational management, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis, menampilkan data untuk pertimbangan besaran pajak, menjadi bahan referensi, dan menjadi bahan evaluasi. Manfaat rasio keuangan. Yang pertama, mengukur kinerja keuangan. Kedua, menentukan kemampuan membayar hutang. Ketiga, membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor. Keempat, sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Kelima, membantu memprediksi kinerja di masa depan. Dan keenam, menjembatani komunikasi perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Metode analisis rasio keuangan. Bahasan yang terakhir yaitu mengenai metode analisis rasio keuangan. Dilansir dari berbagai sumber yang ada, metode yang satu ini terbagi menjadi dua metode umum. Yang pertama, analisis common size. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode analisis common size adalah membandingkan perubahan antara berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasiva, dan penjualan. Hasil perbandingan analisis ini disajikan dalam bentuk presentasi untuk setiap komponen dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Cara menganalisis rasio keuangan dengan metode ini memungkinkan suatu perusahaan memperoleh informasi tentang relativitas aktiva lancar terhadap aktiva tetap, dan relativitas utang perusahaan terhadap modal. Analisis common size dapat digunakan perusahaan untuk berbagai penilaian, baik dalam membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya dengan saat ini, maupun membandingkan kompetitor dan perusahaan sendiri. Yang kedua, analisis time series and forecasting. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode ini yaitu membandingkan data keuangan pada periode tertentu. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan proyeksi atau perkiraan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Analisis time series dan forecasting memiliki beberapa poin yang harus diperhatikan karena pengaruhnya terhadap perubahan struktur keuangan. Poin-poin tersebut diantaranya adalah peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, akuisisi, dan perubahan teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.